Oke, kita lanjut. Setelah kemarin kita bisa menerapkan session di dalam login, sehingga kita tahu siapa saja yang login. Ya, sekarang kita akan buat menu profil. Menu profil inilah implementasi dari session, di mana siapapun yang login, entah itu admin atau siapa yang usernya terdaftar, dia bisa merubah akses atau passwordnya sendiri. Baik, kita buka text editor kita bikin file baru. Oke, kita simpan nih dengan nama profil.php. Oke, sudah ada. Sekarang kita bikin profilnya. Kita desain dulu tampilannya ya. Kita desain tampilannya pakai HTML. Misalkan di sini saya kasih nama profil. Nah, oh iya, karena di sini kita menggunakan pagination, jadi halaman profil ini nanti kita buat sama seperti yang disimpan data atau simpan barang yang di sini. Nah, yang di sini. Jadi kita cukup menuliskan beberapa baris saja. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita bikin form-formnya langsung. Ya, kita bikin form-formnya langsung. Di sini saya coba kopas saja ya dari Bootstrap. Coba saya buka Bootstrap. Ini saya bikin form. Oke. Nah, ini ya, saya kopas. Oke, saya buka coding saya paste. Oke, saya sesuaiin dulu. Yang pertama mungkin saya kasih semacam H ya, judul heading. H1 katakanlah ubah password. Misalkan seperti ini. Kita simpan dulu profil. Sini kita simpan. Ini masih belum ada ya, kita coba profil. Kemudian jangan lupa dilingkan ya. Cara ngelingkannya sama ya dengan yang lain. Kita masuk ke index, kita cari yang profil. Nah, ini dia. Kita tinggal pakai yang kemarin ya, tanda tanya, page, nama filenya profil tanpa php. Nah, oke. Ini jadi kalau diklik profil dia akan mengatakan ke page. Kita cek dulu, kita refresh. Nah, ini ya udah ada ya, ubah password. Sekarang kita akan coba menyesuaikan. Kita sesuaiin ya, di sini nggak pakai email, kita pakai username. Nanti orang bisa mengubah username-nya ya. Username, jangan lupa name-nya penting, name. Kemudian password, ini password, ID-nya password, name-nya password. Oke, ini ceknya nggak usah ya, nggak pakai. Buttonnya saya kasih simpan. Oke, nah di sini kita ada 1, 2, 3. Nah ini ada ada dua form. Padahal kalau kita perhatikan, kita kembali ke database, kita punya 3 form tuh, ID, username, password, sama is active. Ya. Untuk ID, karena di sini bersifat auto increment, kita tidak perlu tampilin ya. Kita cukup tampilin dengan menggunakan hidden. Ya, hidden. Biar nggak bingung, saya tampilin aja deh. Kita coba tampilin. Misalkan di sini saya kasih ID admin. ID admin. Oke. ID admin. Mungkin di bawah kita bisa kasih juga untuk aktifnya agar bisa diubah usernya. Mungkin usernya ingin dimatiin. Saya kopas saja dari password. Sini labelnya saya buat aktif. Namanya aktif. Inputnya beda ya, kita pakai select. Ini kelasnya. Ini ID-nya is active, name-nya is active, option-nya kita kasih ya, value-nya hanya yes sama no.
Oke, kita simpan, kita coba cek. Nah, ya kita sudah punya formnya. Jadi ada ini password, ya, username. Oke, langkah selanjutnya coba dari sini kamu bisa perhatikan kalau kita kembali ke home kan yang login adalah Rudy. Ya, bagaimana caranya agar ini tahu username ini langsung Rudy? ID-nya Rudy berapa? ID-nya Rudy adalah 2. Nah, itu gimana caranya? Otomatis kita harus mengkoneksikan halaman ini, profil ini dengan database. Dan mencari data yang sesuai dengan username yang dimasukin. Ya, gimana caranya? Perhatikan. Ya, perhatikan. Di sini saya akan coba memasukkan coding koneksi. Nah, seperti biasa ya, kalau kita berhubungan dengan database, kita harus masukkan koneksi. Ya, koneksi. Include. Ya, config. Koneksi. .php. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah kalau masih ingat bahwa setiap data yang disimpan di session itu kan kita bisa akses dengan menggunakan ini session username. Hal itu kita bisa juga akses. Misalkan kita ingin mencari username, username-nya ini yang ini siapa? Berarti kita tinggal seperti ini. Nah, username. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita pakai session, kita harus session start Pak. Oh, tidak perlu. Karena di index kan kita sudah melakukan session start di sini. Nah, sedangkan profil ini kan kita akses dengan menggunakan metode templating include yang dulu pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi kita cukup menggunakan session ini sekali. Bahkan koneksinya pun juga sekali pun boleh. Karena di ini juga kita sudah pakai. Nah, ini berarti kita nggak pakai pun bisa. Ya, kita cukup ngambil ini saja, sessionnya saja. Ya, session ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mencari data di TB admin. Ya, fungsinya ini. Gimana caranya? Kita pakai query. Nah, perhatikan select bintang from TB admin di mana, nah ini username sama dengan username. Nah, username ini dalam artian ini ya, data session username. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita munculin hasilnya pakai result SQL query ya, koneksi query. Oke ya, kita coba pardam resultnya. Apa ada nggak sih? Kita cek ya. Kita cek apakah hasilnya ada benar. Coba di sini saya. Nah, perhatikan di sini ada hasilnya tuh. Nah, ya ada hasilnya. Jadi ada 4, ini row-nya 1. Kita coba cek hasilnya dengan menggunakan, misalkan ini data ya. MySQL fetch seperti biasanya ASOC. Ya, sama sebenarnya ketika kita menggunakan edit data sih. Nah, kita buat edit data seperti ini. Ketika kita klik edit data, kita masukkan resultnya. Kita coba pardam. Jangan lupa titik koma. Kita coba pardam. Kita cek. Kita refresh. Nah, lihat. Dia akan otomatis tahu. Ini Rudy. Passwordnya acak. Is active. Yes. Nah, ya kan? Nah, sekarang gimana sih cara masukinnya? Nah, kita masukin ya di variabel nih. Kita masukin di sini. Simpel banget untuk masukkan. Kamu bisa langsung karena ini sudah dibentuk array asosiatif. Kita tinggal jadiin value di sini. Value data. Ya, karena ini udah array asosiatif, kita bisa menggunakan seperti ini. PHP tampilkan data ID admin. Nah, perhatikan.
Ya, ID adminnya tadi kan 2, otomatis di sini nanti munculnya 2. Kita teks ya. Kita teks. Kita coba. Otomatis di sini harusnya muncul 2. Nah, ya kan? Saya nggak perlu edit data sih, karena dia mencari berdasarkan session. Kita coba di username deh. Username. Ini. Nah, saya kasih, ini saya kopas saja value-nya. Username. Oke, kita refresh. Nah, ya, dia tahu password. Nah, passwordnya ini nggak usah kita isi ya, karena nanti dia mau ganti password atau enggak terserah. Nah, dari sini, ya, ini kita bisa kasih opsi simpan, sehingga kalau misalkan dia mau ganti password, itu bisa. Oke, ya. Nah, tapi yang pertama ini karena ID ini nggak boleh diganti, kita kasih disable aja ya, sehingga kan ini masih bisa diganti seperti ini. Nah, ini kan nggak baik. Kita coba kasih di ID-nya itu read only. Ya, hanya dibaca. Coba. Nah, ini jadi nggak bisa diedit. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat aksinya, yaitu menyimpan halaman profil. Kita bikin filenya. Ya, kita simpan profil.php. Oke. Ya, simpan profil ini kita bisa mengacu ke simpan data kategori. Nah, seperti ini ya. Kita buat koneksinya. Kita buat koneksi. Karena ini halamannya nggak ke-include dalam templating, jadi kita harus masukkan koneksi manual. Oke. Kita tangkap variabelnya mulai dari ID, username, ya, password, sama is active. Kita ambil data dari form. Pertama adalah ID-nya. Kita pakai post ya. ID admin. Selanjutnya username. Kemudian password. Selanjutnya is active. Oke. Jangan lupa yang password ini karena kita enkripsi, kita MD5. Oke. Nah, di sini kita sudah ambil variabelnya. Sekarang kita ubah data dalam database. Admin ya, kita query di dalamnya. Oke, kita coba. Query-nya sama seperti ini ya. Edit data seperti ini. Kita dulu pernah melaksanakan edit data di update ini. Query-nya seperti ini ya. Query-nya jadi update db admin set username sama dengan username. Sini seperti ini. Ini query untuk MySQL. Kemudian password sama dengan password, koma is aktif sama dengan is aktif, di mana ID admin sama dengan ID admin. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ID admin ini kan nggak boleh diedit karena dia primary key. Maka dari itu saya buat read only. Oke, selanjutnya kita eksekusi query-nya sama seperti di update sini ya. Kita eksekusi query-nya dengan menggunakan update MySQL query. Kita ambil koneksi query-nya. Nah, sampai sini data tersimpan. Kita bikin konfirmasi seperti sebelumnya. Jika data berhasil diupdate, nah sama ya seperti ini, maka ini saya kopas. Kita bikin konfirmasi, disimpan profil ya.
berhasil, ini ya, data berhasil diupdate. Ya, kita kembalikan ke indeks. Hasil diupdate, silahkan login ulang. Misalkan seperti ini ya. Kita else, kita echo, gagal. Misalkan jika gagal update, dia akan menunjukkan tulisan gagal. Jadi jika berhasil diupdate, ya dia akan munculkan data berhasil diupdate, silahkan login ulang. Jadi kita coba login ulang. Apakah user password yang kita bikin itu sudah berhasil? Jika proses update-nya gagal, akan muncul tulisan gagal. Oke, kita kembali ke profil. Di sini kita arahkan form di profil ini ke file simpan profil yang sudah kita buat. Ya, pada form ini kita masukkan action. Ya, actionnya kita arahkan ke simpan profil .php dengan metode post. Oke, saya simpan. Sekarang kita coba ubah passwordnya. Kita refresh. Ya. Sini saya akan coba mengganti passwordnya. Nah, ini Rudy-nya saya ganti lengkap seperti ini. Di Eko Prasetya, username-nya lengkap. Ya, bisa seperti ini atau kita buat sama boleh. Ya, passwordnya saya ubah jadi 1 2 3 4. Jadi tadi 1 2 3, sekarang saya tambah 1 digit 4. Saya simpan. Nah, ini masih simpan profil PHP. Oke. Simpan profil. Oh, maaf, ini salah tempat ya. Ada di sini. Ini saya save as dulu. File, save as. Ini ada di sini ya. Oke, jadi salah tempat di JS. Ini saya hapus. Oke, jadi letaknya di luar. Ya, tadi salah tempat di JS. Saya coba refresh dulu. Oke, saya ubah passwordnya 1 2 3 4. Simpan. Nah, data berhasil diupdate, silahkan login ulang. Sekarang saya coba ke tampilan login. Karena saya belum bikin logoutnya, saya ke login ini. Nah, saya coba masukkan di passwordnya 1 2 3. Nah, salah akses ya. Kalau betul, 1 2 3 4. Nah, selamat datang. Nah, di sini kamu sudah bisa membuat profil sesuai dengan siapa yang login. Kalau misalkan yang login itu admin, saya coba ganti login, tampilan login atas. Admin 1 2 3. Maka secara otomatis di profil pun juga bisa ngecek admin. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini kamu bisa membuat penerapan session untuk merubah password dari user yang